Baik, untuk yang selanjutnya adalah fungsi tangan. Baik, fungsi tangan ini sama dengan kayak tadi. Misalkan saya punya bentuk segitiga seperti ini, kemudian misal saya ambil kemudian ini X, ini Y, kemudian ini misalkan ini ada A, ini B, kemudian ini C, ini adalah sudut alfa, maka AB tadi dikatakan X, kemudian BC itu dikatakan Y, AC itu dikatakan R, begitu. Nah, kemudian pada kasus ini kita bisa mengatakan bahwa untuk tangan alfa, ya, tangan alfa, perhatikan, tangan alfa itu adalah definisinya atau rumusnya adalah Y per X, ya. Y per X itu bisa kita tuliskan BC per AB, BC per AB, atau boleh kita tuliskan bahwa BC tadi dikatakan apa, Cak? BC itu proyektor dibagi dengan proyektum. Nah, atau kalau dulu di SMA, Y itu adalah depan sudut dibagi dengan samping sudut, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang dikatakan fungsi tan itu yang seperti apa? Ya, misalkan saya punya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Misalkan ini adalah alfa 1, alfa 2, kemudian di sini alfa 3. Kemudian H ini dengan rumus perbandingannya, fungsi H ini adalah Y per X, kemudian di sini misalkan P, kemudian ini V, kemudian di sini adalah C1, C2, kemudian C3. Misalkan hasil dari alfa 1 atau nilai dari alfa 1 dengan perbandingan Y per X adalah C1, kemudian nilai dari alfa 2 dengan perbandingan Y per X adalah C2, kemudian nilai perbandingan alfa 3 dengan nilai alfa 3 dengan perbandingan Y per X adalah C3, maka yang bentuk seperti ini itu dikatakan fungsi tangan, ya. Ini adalah fungsi tangan, ya. Ini adalah rumusnya seperti itu. Sekarang misalkan contohnya, diberikan segitiga di bawah ini, tentukan nilai perbandingan tan dengan sudut alfa dan beta, gitu. Misalkan saya punya kemudian
misalkan kita punya ini adalah A, ini B, kemudian ini adalah C. Misalkan di sini adalah 6, kemudian di sini adalah 10. Berarti perbandingannya berapa cah? Tanya cah. Berarti kita harus mencari panjang BC dulu. Berarti panjang BC gimana? BC sama dengan apa? Akar dari apa? BC. Berarti AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Pada kasus ini nilainya AC itu adalah 10 kuadrat dikurangi AB berarti 6 kuadrat. Berarti sama dengan 100 dikurangi 36. Akar 64 sama dengan 8. Nah, berarti untuk yang pertama tangen alfa. Berarti tangen alfa rumusnya apa cah? Kalau tangen alfa Y per X berarti BC per AB ya, sama Y per X nya. Berarti di sini pada kasus ini nilainya berapa? Y per X. Y tadi BC nya ketemu 8 per AB berarti 6. Kemudian untuk yang tangen beta, tangen beta berarti depan sudut. Sekarang proyektornya berbeda ya, tangen betanya berarti depan sudutnya AB. AB dibagi apa? AB dibagi BC ya, BC sama. Ini juga AB kalau sudutnya pada sudut beta, depan sudutnya atau Y nya posisinya menjadi tetap Y per X juga rumusnya ya, tapi dengan posisi yang diputar ya. Jadi jangan lupa ini kan posisi AB nya kan di X. Nah, kalau alfanya itu yang di sini, yang di A, maka Y nya itu menjadi BC. Kalau B itu berarti Y nya adalah AB ya, sumbu Y AB ya. B itu diputar, kalau digambarkan itu diputar ya, itu berarti AB nya adalah apa? AB nya 6, BC nya per 8 itu ya. Itu untuk yang tangen. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi lainnya. Jadi misalkan ini selanjutnya fungsi ada sinus, kosinus, ada tangen, kemudian ini ada fungsi lainnya. Nah, misalkan di sini itu selain ada fungsi sinus, kosinus, dan tangen, itu ada yang namanya nanti ada sekan ya, sekan disingkat sek. Kemudian ada kosekan disingkat kosek. Kemudian kotangen disingkat kotan. Baik, untuk rumus-rumusnya ini sekan misalkan diberikan bentuk seperti ini, saya gambar dulu ya. Nah, kayak tadi. Nah, misalkan seperti ini ada A. Saya ataskan aja, ataskan dulu. Seperti ini. Loh, kebesaran.
misalnya seperti ini adalah X, ini adalah Y, kemudian ini adalah X, ini tadi adalah alfa, ya. Dan ini ada A, ini ada B, ini ada C. Maka sama AB tadi adalah posisinya adalah X, ini adalah Y, kemudian ini adalah R. Maka yang dikatakan secant alpha atau bisa dituliskan sec alpha, di sini gitu nulisnya. Sec alpha, ya, itu adalah R per X. Kemudian kosekan alpha itu adalah R per Y. Kemudian ada kotanya itu adalah X per Y. Jadi ini untuk rumus yang lain. Ini untuk yang fungsi X-nya X per Y. Nah ini, ya, ini adalah rumus yang untuk fungsi lainnya, ya, nanti tinggal dibalik aja begitu ya. Baik, dari sini kita sebenarnya boleh menuliskan bahwa secant, ya, secant alpha itu adalah seper cos alpha, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang kosekan alpha itu sama dengan seper sin alpha. Kemudian, ya, yang ketiga, untuk yang kotangen alpha itu adalah seperkan alpha. Nah, ini saya rasa juga pernah kalian dapatkan. Begitu juga sebaliknya, berarti kalau sin alpha itu adalah seper kosekan alpha. Begitu juga dengan yang cos alpha itu adalah seper sekan alpha. Kemudian yang kotangen alpha itu adalah sama dengan tangen alpha. Jadi ini ada rumus yang baru lagi seperti itu. Baik, misalkan untuk contohnya kita punya seperti ini. Ini sebentar ya, ada kesalahan teknis kayaknya. Baik, untuk selanjutnya contohnya misalkan kita punya bentuk seperti ini. Misal saya ambil ini, kemudian ini saya tarik ke sini. Kemudian ini. Otomatis agak tiba-tiba ikut gerak. Nah, ini misalkan gini. Baik, untuk selanjutnya misalkan ini ada segitiga EFG begitu ya. EFG. Oke, ini misalkan 5,6.
ini adalah 5,1, ini adalah misalkan 2,1 gitu ya. Nah, tentukan ini misalkan ada siku-siku seperti ini adalah alfa. Ini sebenarnya titik, ini juga titik, ini juga titik. Nah, ini tidak perlu ada siku-sikunya, sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena pasti dia siku-siku seperti ini. Misalkan ini theta. Ditanyakan tentukan nilai sekan alfa dan sekan alfa ada 3 misalkan, kosekan alfa dan kotan alfa. Misalkan kita mencari 3 itu. Nah, langkah yang pertama apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari panjang X, panjang Y, panjang R. Masih ingat? Yang pertama untuk mencari panjang X atau jarak dari titik E ke F ya. Jarak panjang EF ini nanti merupakan X nya begitu ya, atau ini nanti aja dulu. Berarti rumusnya apa aja? Masih ingat dulu ya, tetap menggunakan jarak itu ya, teorema Pythagoras juga ya di kalkulus. Berarti ini adalah X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Berarti di sini hasilnya berapa? X2 nya adalah EF, itu berarti dari F ke E jaraknya berarti 5 dikurangi 2 kuadrat ditambah 1 dikurangi 1 kuadrat. Berarti pada kasus ini nilainya adalah 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat berarti hasilnya adalah 3. Kemudian panjang FG berarti caranya rumusnya juga sama. Jadi ini X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, dari sini berarti ini adalah akar berapa aja? Dilihat dulu di situ X1 nya berapa, X2 nya berapa. X nya adalah 5, sama-sama 5 nya ya. Berarti 5 dikurangi 5 kuadrat ditambah Y2 berarti 6 dikurangi 1 kuadrat gitu ya. Jadi pada kasus ini nilainya berapa? Berarti itu akar 6 dikurangi 1 5 kuadrat. Berarti pada kasus ini nilainya adalah 5. Baik, untuk yang selanjutnya berarti kita nyari nilainya yang EG sekarang. EG. Oke. EG. Caranya juga sama, berarti X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kita peroleh di situ, kita cari EG. EG itu yang mana? EG dari G ke E. EG berarti 5 dikurangi 2 sama 6 dikurangi 1. Oke. 5 dikurangi 2 kuadrat ditambah sebentar ya, 5 yang ini 5 dikurangi 2 terus 6 dikurangi 1 yang ini. Nanti kita punya 6 dikurangi 1 kuadrat. Berarti di situ berapa di situ? Berarti akar 3 kuadrat begitu ya, ditambah 5 kuadrat. Hasilnya 9 ditambah 25, hasilnya akar 34. Baik, dari sini kita sudah tahu nilainya. Berarti pada kasus ini nilai dari X nya itu adalah 3 ya toh.
ini posisinya EF itu sebagai EF tadi sebagai X, FG sebagai Y, EG sebagai R ya. Berarti masih ingat untuk mencari sekant alfa kita tulis dulu. Jadi X nya sama dengan 3, kemudian Y nya sama dengan 5, R nya sama dengan akar 34. Maka kita cari bahwa sekant alfa tadi rumusnya apa? R per X, atau boleh kita tuliskan, dilihat di situ R nya itu adalah EG, X nya adalah EF. EG per EF, EG per EF. Maka R nya itu adalah akar 34 dibagi dengan EF. EF nya itu berapa? EF atau X nya itu adalah 3. Oke, kemudian kosekan alfa berarti rumusnya apa? R per Y. R pada kasus ini adalah EG dibagi dengan Y. Y nya berapa? Y nya tadi apa? Disimbolkan dengan apa? Kita cek dulu di atasnya. Y nya itu adalah FG. FG berarti R nya akar 34 dibagi dengan FG nya adalah 5. Kemudian kotangen alfanya X per Y sama dengan X per Y nya berarti apa cah? EF per FG. EF per FG berarti 3 per 5 gitu ya. Jadi ini untuk contoh perbandingan fungsi yang lainnya seperti itu.